Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pengersa Ketua DKM Masjid Al-Kautsar anu kusim kuring dipihormat para tokoh masyarakat, Pak RT na, Pak RW na nu kalersan wengi ayeuna nuju teu damang. Mudah-mudahan eta mah sanes Omikron. Tapi gara-gara umak-umik Pak RW itu. Tes jelas mana Bu? Iya nya. Ya. Jadi urang doakeun Pak RW mudah-mudahan kembali pulih, sehat sabihara di hari. Gimana kan? Iya. Tes. Jelas? Jelas? Nu mana? Iya, iya. Dua anak ya. Cangkul. Alhamdulillah biiznillah pada malam ini kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah bisa kembali bersilaturahim. Setelah sekian lama kita berjuang memakmurkan masjid ini, ayat 30 tahun. Ayat. Pokoknya mah timimiti Pak Ono bujangan, nepi ka ayeuna Pak Ono geus siga kitu eta. Saksi hidup perjuangan Masjid Al-Kautsar. Simkuring kapungkur di umur SMP lah ka dieu teh. Ayeuna geus boga budak SMP. Iya. Jadi sebuah perjalanan yang lumayan panjang, alhamdulillah istiqomah. Masjid ini tetap makmur dan dimakmurkan oleh kita. Mudah-mudahan orang sadayana tetap sampai akhir hayat nanti kita senantiasa istiqomah memakmurkan masjid ini. Hal yang perlu kita syukuri pada malam ini adalah mampu dan diberi kesempatan oleh Allah tiasa ngariung deui jiga kieu. Jadi alhamdulillah kita ini selama 2 tahun ini memang ada problematika dasar anu ku urang sampai hari ini tidak terpecahkan. Apakah itu kebenaran atau kebenaran yang dibenarkan atau memang tidak benar-benar kan gitu. Asa kurang jelas semuanya. Asli capek saya. Bentar. Nu mana itunya? Nu iya gitu. Nah, iyalah ya. Jadi saya agak-agaknya belum lagi banyak isu lah. Yang pasti belakangan hari yang agak mahal tuh berita gembira. Saeutik-saeutik disingsieunan. Saeutik-saeutik diancam. Ibu di rumah bebas, datang keluar tuh make masker ditewak. Seueuh gawe nya. Nepikeun ka tanpa disadari ku urang kehidupannya seperti itu. Apa yang jadi masalah? Anu jadi masalah mah ibu teu nanyakeun ge teu dijawab. Nah, artinya apa? Umat Islam ini sedang diuji sama Allah. Kenapa ujiannya kok begitu berat? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita ini diuji supaya apa? Supaya balik ke siapa? Ke Allah, itu aja. Nah, cuma yang jadi persoalan kemarin ujian kenceng jeung Allah dijauhkan, itu masalahnya tuh. Begini Pak, ini pengantar aja supaya kita nanti ngadepin Ramadannya bahagia. Karena kan yang mahal sekarang itu kan kebahagiaan. Bapak kamari balik di mana-mana diancam ku pamajikanan. Sok sia tah.
bukaan baju calana. Terasa ngalaman kita. Nah dianggapna teh balik ti luar tas ngala duit mawa virus kan riut eta. Sok kumaha geus disiapkeun tuh cai panas atuh tengah peuting kudu mandi teu puguh. Rarasaan teu kitu-kitu teuing baheula teu bungah, Pak. Bapak jeung ibu geus bebas budak atuh nyarekan pokona mamah tong ka pangajian. Lamun ka pangajian mamah engke eungap. Geus rupa-rupa pokona mah kamari. Ibu tahu kenapa itu hilang hidung penciuman? Kenapa? Tahu nggak? Satu hal Pak yang tidak disadari oleh bangsa dunia, bukan Indonesia saja. Kebiasaan konsumsi instan gitu. Mie. Apa sih yang tidak instan sekarang? Kopi. Apalagi? Junk food. Legeg atuh dahareun aya nama. Ibu mengenal mie instan tahun berapa? 80 atau tahun 90-an? 90 ya. 90 nepi ka ayeuna geus sabaraha tahun? 20 tahun ya. 24 tahun. Itu yang namanya instan. Kalau ibu konsumsi rutin tanpa dibantu dengan sayur dan buah, lama-lama mengendap di sini, Bu. Matak tong aneh. Gejala pertama ibu makan instan mulai BAB-nya nggak beres tuh. Ngalamin susah BAB? Itu jangan dianggap sepele. Kalau orang BAB-nya sudah nggak bener, nanti struktur tulang belakangnya nggak bener, Bu. Metabolisme darah ke otaknya pasti lambat. Matak cokolat baheula tong loba tengah hakanan instan. Matak bodoh. Maksudnya bukan bodoh gimana? Karena metabolisme darah di tulang belakang itu melambat masuk ke otak. Kenapa? Endapannya. Lama-lama 5 tahun kedua ibu mulai sakit-sakit di sini nih. Sok aya seueuh. Lama-lama 5 tahun ketiga begitu bangun tidur tenggorokannya kering. Ngalamin itu? Itu cek bahasa orang rancai kekekna tuhureun. Lamun hudang sare sok garing tikoro. Tanpa ibu paham kenapa ini tenggorokan kering, karena endapan di empedu semakin mengeras, akhirnya mengganggu produksi kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berfungsi membasahi, membuat pita suara lembab dan menghancurkan endapan di sini. Semakin dikonsumsi makanan instan tidak teratur, semakin lama semakin mengendap. Mulai di 20 tahun aya batu empedu. Kalau ini sudah kering, mulai radang tuh. Batuk teu eureun-eureun. Mulai hilang penciuman tuh. Ngaranna anosmia. Kenapa? Karena kelenjar sinus menebal. Akhirnya hilang rasa karena kelenjar getah bening semakin mengering. Di swab masuklah virus yang namanya SARS virus itu virus flu yang 100 tahun. Di swab ya positif. Untung nu dicolokna irung, coba nu dicolokna ceuli tah. Ci kira-kira nu positifna naon? Bahaya ayeuna mah loba liang dicolokan positif eta. Ini loh yang terjadi. Sieun aya daki nyelap dina belah dieu di korehan. Padahal yang hareupan ka Bogoh teh make tiung, Pak. Tong boro-boro ning daki tai ceulig teu ka ciri. Ngan kapanggihna mah ditanya we haho-haho. Neng nampin teu? Hah? Neng nampin teu? Apa? Batur geus beak dibukakeun tai ceulig hungkul. Allahu Akbar. Jadi kita ini harus paham siapa yang datang menemui kita adalah Ramadan. Ramadan adalah tamu agung. Maka ibu persiapkan satu kolot baheula masuk mandi tah. Karena yang akan datang itu siapa? Tamu teu dititah ibu ku tamu ku calon suami, ibu teh teu dipiwarang kudu mandi 7 kemang. Kudu dilulur sok erek dikawinkeun eta ibu pan minantu.
Atanapi budak urang nu bari ditikah ku batur kan aya malam naon tah? Luluran. Angger we pas dilulur teh hidung kene. Aya sing horeng lain hidung daki eta mah hidung bakat eta mah. Tarimakeun. Kenapa? Karena saking tidak ingin mengecewakan tetamu yang datang, Pak. Jadi kenapa kita malam ini menyambut Ramadan? Salah satu cara orang menampakkan kebahagiaan, kalau ada yang datang disambut. Si bapak pulang kerja, osok disambut ku ibu. Nosok nu boga deui. Anu teu boga mah tong hayang, salaki batur disambut. Iya, si bapak sumping ti Padamelan, sambut dengan senyuman. Jangan dulu ditanya hasil henteu. Nanti pusing ibu. Suruh duduk dulu. Enggeus calik pasihan leueut. Kalau enggak ada air senyum yang manis. Alhamdulillah bapak geuning jam 4 geus bisa mulang. Alhamdulillah mah. Nah, data tangga urang mah jam 12 peuting ti kamari nepi ka ayeuna can balik-balik. Teuing kumaha? Duitna meureun ditransfer. Ngaranna ge teu ditransfer teu ngaran-ngaranna acan komo duitna. Bapak mah alhamdulillah. Ai geus tapi mah ieu teh usaha mah rada gagal. Ibu yang bijak kepada kebahagiaan itu teu nanaon, Pak. Sugan isukan sukses. Ku bapak bisa balik teu kudu ngorondang oge alhamdulillah. Loba tuh salaki batur beunghar angger setruk mah ripuh, Pak. Mending keneh bapaknya miskin tapi sehat, naon bedana antara nu sehat miskin jeung nu beunghar? Da hidup mah apa sih? Ayeuna ibu geus kolot dibere mobil anu mewah, AC-na tiis, asup angin. Ya. Dibere anu butut nyeri cangkeng. Berobat we ka dokter naroskeun. Kenapa ibu? Ini kepala dok kalau naik mobil bagus saya suka pusing. AC-nya nggak kuat. Terus kemarin anak saya bawa mobil butut cangkeng benang dok. Terus harus apa? Apa kata dokter? Sudah ibu istirahat, lakukan jalan-jalan. Ditita lempang entah. Hidup tuh begitu. Dan tidak ada orang yang mulia karena kekayaannya, Pak. Kalau orang mulia karena kekayaan itu Fir'aun, itu Qarun pasti mulia. Kenapa Fir'aun dan Qarun kemuliaannya dikalahkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah mulia bukan karena hartanya. Rasulullah mulia karena keimanan dan ketakwaannya. Ibu hoyong ke surga, bapak hoyong ke surga. Sederhana kok. Apa? Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal? Wahai Rasulullah, orang muslim yang paling hebat di mata engkau dan di mata Allah itu yang kayak gimana? Maksudnya Ibnu Abbas, iya, ba'dal faraid, dia amalan fardunya sudah, puasanya sudah, sholatnya disiplin berjamaah, zakatnya karena dia nisab dikeluarkan, dengan tetangga bagus, ibadah haji sudah dilakukan. Masih ada enggak orang yang lebih baik setelah itu ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Lalu siapa yang dimaksud? Man salimal muslim min lisani wa yadihi. Orang yang hebat setelah sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, zakatnya bagus adalah orang muslim yang menjamin orang lain selamat dari lidahnya. Kemarin kita pernah melangkah di kebun orang, di jalanan yang orang lain sumbang di tengah jalanannya itu. Kita juga pernah berbuat dan pernah bersentuhan dengan siapapun, pernah berbisnis, pernah bertransaksi. Apa pasti apa yang kita lakukan semuanya sudah halal? Cuma Allah yang tahu. Ya Allah, di malam ini kalau kami pernah bertransaksi dengan siapapun dan kemudian ada yang haram, tolong dihapuskan malam ini. Dan semua yang masuk ke mulut kita, makanan, minuman, mudah-mudahan halal semuanya. Sehingga tidak ada lagi ruang darah yang masih dianggap kotor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah pernah melangkahkan kaki kemana tempat, tapi kita yakin gak pernah menghitungnya berapa miliar langkah yang sudah kita lakukan. Hari ini, malam ini kita meminta kepada Allah,
Andai saja langkah kita pernah salah, ya Allah ampunkan kaki kami. Jangan dibiarkan kaki ini menjadi saksi keburukan langkah kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kaki ini menjadi saksi pada waktunya kalau kami ini banyak berdosa, ya Allah. Ini tangan pernah Allah kasih dan sampai hari ini Allah amanahkan kepada kita, masih berfungsi utuh. Seberapa banyak ini tangan terulur menolong orang lain, dan seberapa banyak tangan ini menyakiti orang lain. Andai kemarin gerak langkah tangan kami ke depan ke belakang sudah tak bisa kami hitung, kami hanya bisa bersyukur kalau tangan kami sampai hari ini masih sehat. Andai saja tangan ini pernah berdosa, ya Allah, jangan Engkau biarkan dan nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan Engkau biarkan, ya Allah, yang nanti akan berbicara tentang diri kami itu adalah kedua tangan kami ini, dan yang akan bersaksi atas perbuatan buruk kami adalah kaki kami. Di malam ini kami bermohon kepada Engkau, ya Allah, bersihkan dosa-dosa tangan kami, dosa-dosa kaki kami. Nih kuping nih, entah berapa juta miliar kalimat yang masuk ke kuping ini. Ada gosipnya, ada kebohongannya, ada gibahnya tentang orang lain. Ini kuping asik-asik aja mendengarnya, tanpa kita berhitung dosa di situ. Apalagi kalau udah ngomongin si Anu, disepakati oleh banyak teman-teman, rasanya menang banget kuping ini. Ya Allah, kalau pernah ada kalimat dan kita senang dengan kalimat-kalimat kotor yang masuk ke kuping kita, kami mohon di malam ini dibersihkan, ya Allah. Dan besok-besok yang akan masuk ke kuping ini adalah kalimat-kalimat dan suara-suara yang bermanfaat. Ya Allah, dari lisan ini banyak orang yang tersinggung. Ampunkan kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan besok ke depan yang akan keluar dari mulut kami hanyalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat, tutur kata yang santun, tutur kata yang mengandung hikmah banyak bagi kehidupan besar ini, ya Allah. Ya Allah, ini otak nih kayak server handphone, ada joroknya di kepala kami, ada pornonya juga di otak sini tuh, ada kotornya juga di otak ini, ada hasudnya juga kadang-kadang. Tak semua yang ada di otak kami ini kan yang bagus-bagus, ya. Andai saja otak kami banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tolong ampuni dan bersihkan cara berpikir kami, ya Allah. Dan sejak malam ini ke depan kami memohon, apa yang akan Kau hadirkan di kepala kami adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, berpikir-berpikir yang lurus. Mudah-mudahan di malam ini, ya Allah, Engkau bebaskan bangsa ini dari kezoliman-kezoliman para penguasa. Ya Allah, penuhi bangsa ini atas kesolehan-kesolehan para penguasa dan alim ulama. Ya Allah, penuhi negara dan bangsa ini oleh penguasa yang betul-betul mencintai bangsanya, bukan untuk kepentingan dirinya, mencintai masa depan generasinya, bukan masa depan dirinya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami para ulama yang salih, bukan ulama yang buruk akhlaknya, ulama-ulama yang bisa menjaga marwah kemuliaan agama ini, dan agama yang bisa menjaga marwah kemuliaan ulamanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di malam ini kami berdoa, ya Allah, untuk para pendahulu tempat kami tinggal ini. Adanya masjid ini adalah jasa-jasa orang-orang tua kami dahulu, yang mungkin hari ini mereka sudah ada di kuburnya masing-masing. Mudah-mudahan mereka Engkau ampuni, ya Allah, dan amal perbuatan mereka dijadikan amal yang baik. Jauhkan dari siksa dan kebencian-Mu, ya Allah, dan pertemukan pada waktunya nanti dengan kami di generasi hari ini di surga-Mu kelak, ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Mungkin saat ini kami tak bisa bertemu langsung bertatap muka, tetapi doa kami selalu terlantun untuk keduanya. Semoga orang-orang tua kami Engkau ampuni, ya Allah.
dan perlakukan mereka melampaui perlakuan baik mereka terhadap kami ya Allah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun ibu-ibu sadayana, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kecukupan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.